Bersama rakyat kami kuatkan asa. Kami tak hanya untuk diri sendiri, tapi untuk mereka yang butuh cahaya. Dengan ilmu kami tergerak untuk Indonesia yang lebih baik. Bergerak, bergerak, menggerakkan satu langkah untuk masa depan. Bersama kita wujudkan mimpi di Kabupaten Tasikmalaya, kami siap berbagi. Bergerak, bergerak, menggerakkan satu langkah untuk masa depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lastri Fitriana Puspita, CGP Angkatan 11 dari Kabupaten Tasikmalaya, khususnya dari SDN 3 Salawu. Pada video kali ini, saya akan melakukan wawancara praobservasi dengan rekan saya di sekolah, yaitu Ibu Dewi. Ya. Selamat siang Ibu Dewi. Selamat siang Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Ya, terima kasih ya Bu ya. Hari ini kita akan melakukan wawancara praobservasi yang akan dilakukan di kelas. Mungkin sebelumnya saya akan menyampaikan beberapa pertanyaan. Adapun tujuan atau maksud dari observasi ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi proses pembelajaran yang Ibu akan lakukan nanti, ya. Kemudian maksud dari wawancara praobservasi ini adalah untuk menyiapkan kebutuhan atau hal-hal yang dibutuhkan Ibu kedepannya dalam pelaksanaan pembelajaran nanti. Baik Bu Dewi, apakah benar Bu Dewi mengajar di kelas 3? Ya, saya mengajar di kelas 3. Kalau boleh tahu pelajaran apa yang akan Ibu nanti praktekkan ketika supervisi? Insya Allah pelajaran bahasa Indonesia materinya wujud benda. Oh iya, jadi pelajaran nanti yang akan dikembangkan itu pelajaran bahasa Indonesia ya. Kemudian kira-kira tujuan pembelajarannya yang ingin Ibu capai dalam observasi nanti apa? Pada saat observasi nanti ada 2 tujuan pembelajaran. Yang pertama, peserta didik mampu mengelompokkan benda berdasarkan wujudnya. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu membedakan benda berdasarkan wujudnya. Ya, jadi tujuan pembelajaran nanti Bu Dewi akan mengelompokkan benda berdasarkan wujudnya ya Bu ya. Kemudian membedakan benda yang berwujud padat, cair dan bebas ya. Kemudian Ibu Dewi, area pengembangan apa yang hendak Ibu capai pada nanti observasi? Area pengembangannya cuma 2 ya Bu ya. Yang pertama ke aktivitas belajar peserta didik itu sendiri. Yang kedua ke pemenuhan belajar peserta didik. Mengapa saya mengambil ke pemenuhan belajar peserta didik? Karena peserta didik saya masih ada yang belum bisa membaca, tapi kan mereka harus mendapatkan haknya untuk belajar. Betul ya. Jadi area yang akan dikembangkan aktivitas belajar juga pemenuhan kebutuhan belajar ya Bu ya, sesuai dengan minat ya, dengan minat peserta didik ya. Betul. Kemudian selain dari tadi Bu ya, tujuan, kemudian area pengembangan, sekarang strategi yang dipersiapkan Ibu apa? Strategi yang akan saya persiapkan, yang pertama membuat atau mempersiapkan RPP berdiferensiasi dengan metode ceramah ya Bu, tanya jawab. Kemudian nanti juga mungkin model yang akan saya gunakan itu PBL, Problem Based Learning. Jadi anak-anak belajar secara berkelompok, tapi tugas yang dikerjakan mandiri seperti itu. Ya, mudah-mudahan Ibu ya nanti pas pelaksanaannya berjalan dengan lancar, anak-anak juga dapat mengikutinya dengan baik, kemudian aktivitasnya juga semakin baik semakin lancar ya. Untuk sementara ini mungkin observasinya nanti kita akan bertemu di kelas Ibu ya. Terima kasih ya Bu. Sama-sama Ibu. Assalamualaikum. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Bagaimana perasaan
matematik? Aida. Mari. Untuk pembelajaran hari ini kita belajar tentang apa? Coba baca semuanya. Wujud benda. Benda-benda yang ada di sekitar kita ini memiliki wujudnya masing-masing. Wujudnya itu ada yang sama, ada juga yang berbeda. Wujud benda ada berapa? Tiga. Satu. Pada. Nah, benda itu ada yang berwujud padat. Contohnya seperti ibu di sini menuliskan pensil. Ada yang punya pensil? Angkat pensilnya. Mengapa pensil termasuk benda berwujud padat? Dengarkan. Karena satu, keras. Keras tidak? Keras, kalau kata bahasa Sunda mah keras. Keras. Bentuknya berubah tidak? Simpan ke tempat pensil. Bentuknya berubah tidak? Tidak. Nah, itu salah satu ciri benda berwujud padat, bentuknya tidak berubah-ubah. Kedua, benda berwujud cair. Contohnya seperti sirup, tahu sirup? Kemudian air. Ini ibu bawa air. Ya, ditambah lagi minyak goreng. Tahu minyak goreng? Di cup dari plastik, bentuknya bagaimana? Mengikuti bentuk cup air ini, betul? Berbentuk silinder. Ya? Kalau dimasukkan ke dalam baskom, bentuknya bagaimana? Menyerupai baskom. Kalau dia cair mah bentuknya mengikuti wadah yang ditempatinya. Yang ketiga apa? Gas. Contohnya udara. Udara ada di mana? Di mana-mana di sekitar kita. Asap. Nah, ibu juga membawa udara di sini. Udaranya disimpan di dalam plastik. Dari mana udara yang ada di dalam plastik ini? Udara yang dikeluarkan dari ketika ibu menghembuskan atau mengeluarkan napas. Ini udara. Dan kalau gas, bentuknya itu bagaimana? Kalau di sini bentuknya seperti apa? Mengikuti plastik. Sekarang kita buka. Jadi, kalau bentuk zat yang berwujud atau benda yang berwujud gas itu bentuknya selalu berubah-ubah. Ada yang ingin ditanyakan? Nah, kalau kalian sudah mengerti, ibu akan memberikan tugas kepada kalian mengenal wujud benda, cair, padat, dan gas. Jangan lupa beri nama terlebih dahulu. Sudah dikumpulkan semuanya? Duduk manis. Duduk di bangkunya masing-masing. Silakan. Diberi nama di atasnya. Memiliki berapa wujud? 3. 1, 2, 3. Kalau meja yang kalian gunakan untuk menulis sudah padat sudah cair? Ada. Kalau air minum Anindita ini benda cair benda gas? Cair. Kalau kalian suka kentut membuang gas termasuk benda apa? Gas. Masuk ke refleksi pembelajaran tentang pada gambar yang mewakili perasaanmu. Inilah untuk pembelajaran bahasa Indonesia sudah selesai. Dan nanti setelah istirahat kita akan belajar matematika. Silakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lastri Fitria Nur Puspita, calon guru penggerak angkatan 11
dari SDN 3 Salawu, Kabupaten Tasikmalaya. Saya didampingi dengan Ibu Dewi, rekan sejawat saya. Kemudian bersama dengan Ibu pengajar praktik saya, Ibu Dewi Seni Mulyati. Selamat datang Ibu. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa bertemu ya Bu Dewi untuk melaksanakan pasca observasi, di mana waktu itu saya telah melaksanakan supervisi kelas terhadap Ibu ya. Selanjutnya Ibu ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Ibu setelah supervisi kemarin. Yang pertama Ibu, bagaimana perasaannya setelah melaksanakan pembelajaran di kelas? Alhamdulillah perasaannya senang ya Bu. Saya mendapatkan pengalaman baru khususnya terkait pembelajaran berdiferensiasi di jenjang SD, khususnya di kelas bawah, di kelas 3. Ya. Jadi sudah menerapkan pembelajaran diferensiasi ya Bu ya. Bisa diceritakan kembali Ibu area perkembangan apa yang ingin Ibu capai? Area perkembangannya itu lebih ke aktivitas belajar peserta didik itu sendiri. Aktivitas belajar didik yang ingin dicapai ya Bu ya pada saat itu. Menurut Ibu tahapan mana yang sudah menunjukkan perkembangan dari anak tersebut? Ada pada tahapan kegiatan inti pada waktu saya mulai membagikan LKPD tentang benda, tentang wujud benda, di mana di situ terlihat antusias anak-anak dalam mengerjakan soal. Mereka aktivitas belajarnya terlihat semuanya antusias, dari mulai siswa yang akademiknya tinggi, sedang, dan rendah. Jadi sudah menunjukkan adanya perkembangan Ibu ya? Iya. Nah, kemudian Ibu selama proses pembelajaran tersebut, apakah Ibu mendapatkan kendala atau hambatan? Ya, Ibu, ada hambatannya itu dari peserta didik itu sendiri, di mana tidak semua peserta didik membawa alat yang sudah diperintahkan oleh saya. Salah satunya pada saat itu peserta didik banyak yang tidak membawa gunting. Akhirnya ketika saya membantu membimbing mereka, saya juga membantu memotong-motong kertas dengan jari. Seperti itu. Ya, jadi hambatannya ada di peralatan begitu ya Bu ya. Ya. Dan adanya ke bantuan dari Ibu untuk membantu anak tersebut. Nah, selanjutnya Bu, bagaimana rencana tindak lanjut dari pembelajaran? Tindak lanjutnya, jadi saya akan melakukan perbaikan di supervisi berikutnya dengan mempersiapkan perangkat pembelajaran supaya kegiatan pembelajaran lebih efektif dan efisien. Kira-kira kapan Ibu akan dilaksanakan? Insya Allah kalau tidak ada halangan kita laksanakan semester 2 ya Bu, karena kalau sekarang sudah berdekatan dengan pelaksanaan PAS semester 1. Ya, betul ya Bu. Iya. Jadi kita akan melaksanakan supervisi kembali ya Bu ya setelah semester 1 terlewat, semester 2 begitu ya Bu ya. Semester 2, iya. Nah Ibu, dari percakapan kita hari ini nih, apa yang Ibu dapatkan? Yang pertama, Ibu, alhamdulillah saya mendapatkan pengetahuan tentang pembelajaran berdiferensiasi, di mana ini pertama kalinya saya menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas saya. Kalau pembelajaran berdiferensiasi itu seperti apa Bu? Kalau menurut saya pembelajaran berdiferensiasi ini adalah pembelajaran berdasarkan, jadi kegiatan pembelajarannya itu berdasarkan minat, bakat, dan gaya pembelajaran peserta didik itu sendiri. Jadi pembelajaran yang diberikan di kelas itu menyesuaikan dengan gaya dan minat, bakat peserta didik. Jadi Ibu juga sudah melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi Ibu ya. Jadi yang sudah Ibu jelaskan sesuai dengan bakat dan minatnya siswa. Ya Ibu, terima kasih Ibu untuk Sama-sama, waktunya Ibu. sudah melaksanakan observasi, kemudian sekarang kita sudah melaksanakan pasca observasi Ibu ya. Terima kasih atas waktunya. Nanti Sama-sama. saya tunggu waktu untuk observasi selanjutnya ya Bu ya, Ya, semester Ibu. 2 ya Bu ya. Terima Ya. kasih ya Bu ya. Sama-sama Ibu. Demikian video pasca observasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Membangun bangsa, menentu langkah. Bersama rakyat kami kuatkan asa. Kami tak hanya untuk diri sendiri, tapi untuk mereka yang butuh cahaya. Dengan ilmu kami tergerak untuk Indonesia yang lebih baik. Bergerak, bergerak, menggerakkan satu langkah untuk masa depan. Bersama kita wujudkan
Kabupaten